Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini gampang sekali. Kita gunakan konsep bahwa nanti limit kiri itu harus sama dengan limit kanan. Nah, limit kiri itu apa? Limit kiri ya tinggal kita harus limit X mendekati 2 tapi dari kiri. Artinya kita menggunakan fungsi yang di sebelah kiri angka 2 itu fungsinya yang di sini dia. Yaitu 3X min P. Dia harus sama dengan limit kanan, yaitu limit X mendekati 2 tapi dari kanan. Dari kanan artinya dari sebelah setelahnya angka 2 ya, yaitu yang ini fungsi yang kita pakai, yaitu berapa? 2X plus 1. Ya sudah, karena seperti ini tinggal kita masukin 2-nya ke masing-masing X-nya, maka nanti diperoleh 3 kalikan 2 dikurangi P, nanti harus sama dengan, ini kita masukin 2 kali 2 ditambah dengan 1. Yang ini hasilnya 6 min P, ini sama dengan 4 ditambah dengan 1. 6 min P-nya sama dengan 4 tambah 1 itu 5. Jadi P-nya itu sama dengan pindah rumah saja, yaitu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal seperti ini kita modifikasi dulu untuk yang bagian dalam kurung. Kita tulis seperti ini, limit X mendekati 1, 1 per 1 min X ini tetap, yang bagian ini kita mainkan menjadi 2 per X yang saya keluarkan menjadi berapa itu? 1 min X kuadrat ya. 1 min X kuadrat masih bisa kita jabarkan, limit X mendekati 1, 1 per 1 min X ini dikurangi 2 per X ini 1 min X kali 1 plus X. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya nih, bisa nih. Jadi limit X mendekati 1, ini penyebutnya kita tulis sebagai X, 1 min X, 1 plus X. Nanti yang bagian atas itu ini adalah X dikalikan dengan 1 plus X dikurangi berapa? 2. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita rapikan. Limit X mendekati 2, yang ini menjadi berapa nanti? Kita akan sini menjadi X, ini kali sini menjadi ditambah dengan X kuadrat, nanti dikurangi 2. Yang bawah tetap X, 1 min X, 1 plus X. Oke. Kita tulis di sini, yang ini bisa kita faktorkan, yang ini saya tulis di bawah ya, ini kan bisa kita tulis sebagai X kuadrat plus X min 2, ini bisa kita faktorkan menjadi berapa ini? X plus 2 X min 1. Nah, ini kita rubah bagian pembilangnya, maka menjadi limit X mendekati 2, yang ini kita tulis sebagai X plus 2 sama X min 1 gitu kan, dibagi dengan yang bawah itu ada X, 1 min X, 1 plus X. Nah, teman-teman, untuk limit itu kata kuncinya ada yang bisa dicoret atau bisa diturunkan. Kalau ini kelihatan sekali ada yang bisa dicoret, tinggal kita coret saja, seret. Ini kan ini X min 1, ya ini 1 min X, maka ini dikalikan tanda min ya. Nah, maka hasilnya adalah limit X mendekati 2, yaitu min X plus 2 dibagi dengan X dikali 1 plus X. Nah, setelah ada yang bisa dicoret, tinggal kita masukkan X-nya. X-nya berapa? 2. Masukkan ke sini, maka diperoleh negatif 2 ditambah 2 dibagi dengan 2, 1 ditambah dengan 2. Diperoleh hasilnya adalah min 4 per 2 kali 3. Atau kita sederhanakan, ini hasilnya 2 diperoleh menjadi min 2 per 3. Min 2 per 3 yang B. Bravo. Demikian. Oke teman-teman, ingat kembali konsep bagaimana cara mencari nilai limit. Misal nih kita kasih contoh limit X mendekati 2, misalkan ini X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 4. Nah gitu kan, langkah pertama itu adalah kita cek kita masukkan ke dalam, diperoleh nanti 2 min 2 dibagi 4 min 4, hasilnya adalah 0 per 0. Jadi langkah pertama kita cek, dia nanti nilainya 0 per 0, bisa juga taiga min taiga per taiga seperti itu. Setelah 0 per 0 baru nanti kita masuk ke langkah 2. Langkah kedua, bisa diturunkan, bisa difaktorkan. Misalkan kalau kita turunkan, itu yang atas turunannya berapa? 1, yang bawah turunannya adalah 2X, tinggal kita masukkan X-nya 2 diperoleh 1 per 2 kali 2, yaitu 1 per 4. Atau bisa juga dengan cara difaktorkan, misalkan kita faktorkan tuh yang atas X min 2 tetap, yang bawah itu bisa kita terus sebagai X min 2
X plus 2. Terus kita coret, hasilnya kita masukkan X-nya 2. Jadi 1 per 2 tambah 2, 4. Nah, ini ada dua langkah. Langkah pertama itu cek dia 0 per 0. Langkah kedua itu adalah baru dikerjakan. Bisa pakai turunan, bisa pakai pemfaktoran, seperti itu. Nah, soal ini juga kita kerjakan dengan langkah-langkah ini, teman-teman. Langkah pertama, yaitu kita masukkan X-nya min 3, X-nya sama dengan min 3, maka nanti ke fungsinya akan menghasilkan nilai limit itu sama dengan 0 per 0. Itu tahap pertama. Kita cek dulu, kita masukin tuh X-nya min 3. Maka diperoleh 1 per A, X-nya itu min 3, ditambah dengan 1 per 3, ditambah dengan yang bawah itu B, itu min 3, pangkat 3, ditambah dengan 27. Kalau kita tulis lebih rapi, diperoleh 1 per A dikali 1 per min 3, ditambah dengan 1 per 3, gitu kan? Dibagi dengan yang ini bisa kita tulis sebagai B dikali min 27 pangkat min 3 pangkat 3 min 27 ya, ditambah dengan 27. Ini nanti hasilnya kita inginkan hasilnya adalah 0 per 0 kan gitu tuh. Nah, yang atas agar 0 gampang. Yang bagian pembilang nilainya akan menjadi 0 jika ini sama dengan 1. Demikian juga yang bawah. B kali min 27 tambah 27 itu harus sama dengan 0. Maka yang B ini juga harus sama dengan 1. Dari sini kita simpulkan bahwa 1 per A itu sama dengan 1 atau nanti A-nya sama dengan 1. Yang sebagian penyebutnya B-nya jelas sama dengan 1. Ternyata di sana disuruh mencari nilai A plus B, yaitu 2. Langsung ketemu jawabannya. Nah, ternyata satu step saja dengan mengecek dia memasukkan nilainya A 0 per 0. Ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Pertama dengan cara difaktorkan, tujuannya nanti ada yang bisa dicoret. Yang kedua itu ada dengan turunan. Coba kita kerjakan semuanya ya untuk latihan. Cara pertama dengan cara difaktorkan. Nah, ini yang atas ini harus kita faktorkan. Biasanya akan memuat muncul yang bagian bawah ini yang pembatalnya yaitu T-2. Oke, saya tulis nanti pemfaktorannya seperti ini. Limit T mendekati 2, yang bagian atas itu bisa kita tulis sebagai 4 kali T-2. Terus hasil pemfaktornya adalah T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus 4T plus 9. Yang bawah kita diamkan saja. T-2, terus yang ini T kuadrat plus 3T plus 2. Setelah difaktorkan, maka pasti ada yang saling dicoret nih. Ini kita coret. Nah, setelah dicoret baru kita masukkan nilai T-nya yaitu sama dengan 2. Maka dari sini kita peroleh nanti nilainya adalah 2, kita masukin ke sini. Jadi 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 2 kuadrat ditambah dengan 4 kali T-nya itu 2 ditambah dengan 9. Nanti dibagi dengan T kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambah dengan 3 kali 2 ditambah dengan 2. Nah, dari sini tinggal nanti kita hitung yang atas itu berapa, teman-teman. Ini masih dikalikan 4 ya. Maaf, ini masih dikalikan 4 ya. Hasilnya adalah 4 dikali nanti 2 pangkat 3 8. 8 tambah 8 itu 16. 16 ditambah 8 itu 24 tambah 9 itu nanti 33. Yang bawah itu adalah berapa ini? 12. Selanjutnya tinggal kita coret-coret saja. 4 habis, 12 bagi 4 itu 3. Nanti 33 bagi 3 itu adalah 11. Nah, ketemu jawabannya yang C. Cara pertama. Cara kedua itu dengan cara turunan. Yuk kita turunkan. Sebelum kita turunkan mungkin ini kita kalikan dulu ya. Kita tulis T-2 dikali dengan T kuadrat plus 3T plus 2. Ini kita kalikan dulu. Ini kali sini menjadi sama dengan T pangkat 3. Ini kali sini ditambah dengan 3T kuadrat. Ini kali sini ditambah dengan berapa itu? 2T dibagi dengan kok dibagi dengan 3, kali ini dikurangi dengan 2T kuadrat. Ini kali ini min 6 berapa itu? 6T ya, 6T. Ini kali ini min 4. Kita tulis ulang sekarang, maka soalnya menjadi limit T mendekati 2, yang atas kita tulis utuh 4T pangkat 4 plus 4T min 72 dibagi ya, yang bagian bawah ini tadi sudah kita modif tadi menjadi ini. Kita rapikan. Pertama T pangkat 3
Terus di situ ada 3t kuadrat dikurangi 2t kuadrat artinya menjadi plus t kuadrat. Di sini ada 2t dikurangi 6t maka menjadi min 4t. Terus terakhir ada apa lagi, tinggal min 4 ya, tulis min 4. Nah, fungsi ini yang kita turunkan sekarang. Yuk kita turunkan pakai dalil L'Hospital. Artinya sama dengan limit T mendekati 2, yang ini kita turunkan menjadi berapa? 16T pangkat 3 plus 4 dibagi dengan yang bawah kita turunkan menjadi 3T kuadrat plus 2T min 4. Nah, setelah diturunkan tinggal dimasukin tuh. T-nya sama dengan 2. Maka diperoleh 16 kali 2 pangkat 3 ditambah dengan 4 dibagi dengan berapa tuh? 3 kali 2 kuadrat, 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 kali 2 dikurangi 4.